Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to my another video. In this video, I will explain you about resume. Dalam video kali ini, Miss akan menjelaskan tentang resume atau apa resume tuh? Riwayat hidup deh, riwayat hidup. Tapi resume, kalau kalian pernah mendengar resume, pernah juga mendengar kata CV. Oke, ternyata dua hal itu berbeda. Jadi yang sering kita tuliskan dalam bahasa Indonesia itu adalah resumes. Oke, let's see. Kita akan belajar dulu perbedaan resume dan CV itu apa. Oke, perbedaan CV and resumes. Oke, resume is one of 2 page long. A CV has no length limit. Resume itu adalah resume itu 1 sampai 2 halaman, sedangkan CV itu adalah tidak terbatas. Kemudian resume itu harus berisi tentang detail-detail tentang about your work experience, pengalaman kalian bekerja, atau skill-skill atau keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan. Sedangkan CV adalah detail seluruh karir kalian, seluruh pekerjaan kalian. Misalkan kalau resume itu hanya berfokus pada kalau kalian ingin menjadi IT, maka pekerjaan yang harus dimasukkan adalah yang berhubungan dengan IT. Sedangkan kalau CV, seluruh pekerjaan yang pernah kalian lakukan, kalian bisa kalian bisa masukkan ke dalam CV. CV itu tujuannya untuk akademik, untuk pendidikan. Sedangkan resume itu untuk mengapply for jobs, melamar pekerjaan. Jadi sekarang sudah jelas ya perbedaan CV dan resume. Kalau CV itu untuk tujuan akademik, sedangkan kalau resume adalah apply for job. Jadi riwayat hidup yang sering kita tulis itu adalah resume, bukan CV. Biasanya kan cuma CV. Oke, Miss akan menjelaskan lebih detail tentang CV. Apa itu CV katanya? Jadi di sini disebutkan bahwa apa itu resume? Oke. Kalian bisa mendapatkan kalian sudah punya handbook ini. Kalau tidak punya, kalian bisa download lagi di Indigo di tempat nanti ya, atau misalkan share link di bawah. Oke, jadi pertama, apa itu resume? Jadi resume itu adalah sesuatu yang harus kalian tuliskan bertujuan untuk mendapatkan perhatian dari si pencari pekerjaan gitu. Resume adalah summarize your accomplishments, your education, and your work experience, and should reflect your strength. Resume adalah keseluruhan dari apa yang telah kalian capai, pendidikan kalian, dan pekerjaan, experience, pengalaman pekerjaan kalian yang harus merefleksikan sesuatu yang menguatkan. Misalkan, maksudnya apa? Jadi misalkan kalian itu pernah bekerja sebagai kalian pernah bekerja di 3 perusahaan. Perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Perusahaan A kalian itu mengundurkan diri dengan baik-baik, perusahaan B kalian mengundurkan diri dengan baik-baik, kemudian perusahaan C ternyata ada masalah yang tidak bisa kalian ungkapkan. Nah, untuk kalian masukkan ke dalam resume itu, boleh nggak sih mana yang harus saya masukkan? Oke. Yang merefleksikan kekuatan kalian, maka kalian boleh mencantumkan perusahaan A dan perusahaan B saja gitu. Tapi kalau kalian ingin, wah perusahaan C juga saya bangga kok kerja di situ, oke, tidak apa-apa, masukkan saja semua. Tapi remember, harus merefleksikan kekuatan kalian. Oke, kemudian apa aja dalam resume itu ada apa aja? Oke, yang pertama adalah identifications, identitas kalian. Jadi di sini tujuannya apa? Biar orang yang ingin hire you, ingin mempekerjakan kalian itu tahu identitas kalian. Oke, misalkan ada nama, ada phone numbers, ada emails, ada birth date, ada religion biasanya, ada nationalities, biasanya bebas ya. Misalkan di contohnya ini ada 1, 2, 3, ada name, namanya Muhammad Khalifah.
birth date-nya 24th March 2000. Remember, kalau tanggal itu harus ada kayak giniannya. Cardinal numbers. Address-nya Desa Ampli, Kecamatan Pranta, Kabupaten 8. Oke, ini cuma itu doang ya. Oke, kalau kalian apply-nya di Indonesia, maka kalian tidak perlu merubah desa menjadi street, desa menjadi village, jalan menjadi street, tidak usah. Oke, jadi tuliskan apa adanya saja. Oke, di sini ada contoh resume yang lain. Itu dia menyebutkan langsung email. Loh, kenapa nggak ada namanya? Karena namanya sudah di atas. Sebentar. Jadi banyak banget model-modelnya, tapi ini salah satu contoh saja. Kontak artinya bagaimana para employer, pencari pekerja itu bisa menghubungi kalian. Katanya ada email, phone, address, link ID. Oke, ini contoh-contoh identity kalian. Nih ternyata ini sudah siapkan tapi ketutupan. Oke, identitas yang bisa kalian cantumkan adalah name, nama kalian, Muhammad Khalifah, example, birth date-nya 24 March 2000, religion-nya Islam, mau masukkan religion that's okay, mau tidak juga nggak apa-apa. Nationality adalah kebangsaan, WNI, oke. Address-nya Desa Ampli, oke. Phone-nya oke, pokoknya phone number yang bisa dihubungi. And then email muhammad@cirebon.com. Example, ini adalah contoh identity yang bisa kalian pakai untuk membuat resumes. Okay. Next, kemudian yang part kedua adalah resume objectives. Resume objectives. Jadi fungsinya apa sih resume objective itu? Jadi fungsi dari resume objective adalah memberikan overview atau memberikan informasi kepada si pembaca tentang siapa diri kalian. Jadi resume objective itu menceritakan kalian itu siapa sih, apa sih positif kalian, apa sih kelebihan kalian. Nah, ini relate ke cover letter, yang berhubungan dengan cover letter dan akan berhubungan dengan wawancara atau interview nanti. Salah satunya adalah menyebutkan tentang kelebihan. Nah, resume objektif ini harus menyebutkan kelebihan kalian. Oke, contoh resume objective is 1 or 2 sentences overview of your short-term professional goals and explain why you are seeking employment. Resume objectives are often placed at the top of your resume to capture the hiring manager's attentions and should make a strong case for why you are the best candidate for the job. Jadi resume objective itu memberikan tempat kepada manajer. Resume objektif itu adalah kalian menjual diri kalian dalam arti tentang skill kalian dan lain-lain yang kira-kira bisa menarik bagi hiring manager yang akan atau pihak yang akan memperkerjakan kalian. Adanya itu adalah di paling atas katanya. Oke, contohnya, siapa sih kalian? Siapa sih kamu? Nah, ini menjawab pertanyaan siapa kamu. Oke. Maka dijawab, I am highly driven recent business school graduate seeking a full-time position in finance where I can lend my knowledge or market analytics to help your organization improve profitability. Ini tentang marketing katanya. Saya adalah seorang yang baru saja lulus dari business school, sekolah bisnis, yang mencari posisi full-timer sebagai in finance dalam keuangan, di mana saya akan bisa mendapatkan saya bisa memberikan jasa tentang pengetahuan saya terhadap analisa pasar untuk membantu Anda membantu meningkatkan pendapatan. Ini contohnya. Ada contoh yang lain? Ada. Contohnya, data analyst with 8+ years of experience interpreting and analyzing data in order to drive successful business solutions. Proficient knowledge is in statistics, mathematics, and analytics.
excellent understanding of business operation and analytics tool for effective analysis data. Karena ini tentang analytical apa gitu, lupa. Ntar dulu. Dia itu tentang data analisis. Nah, ini cocok dengan kalian IT, data analis. Okay. Memiliki 8 tahun pengalaman menjadi seorang data analis yang menginterpretasikan data dan menganalisa data untuk bertujuan memberikan solusi yang sukses dalam bisnis katanya. Memiliki kemampuan atau memiliki pengetahuan yang cukup terhadap statistika, matematika, dan analisa. Excellent juga memahami tentang operasi bisnis dan menganalisa alat-alat untuk bisnis yang lebih efektif. Ini contoh lagi, ini adalah product manager resume. Product manager with 8+ years of experience developing brand strategy, evaluating financial performance and marketing, aim to use my proven system evaluations, operation analysis, and leadership skill to fill the position in your firms. Possess an AMS in marketing with an expertise in market research. Jadi ini adalah, resume objektif itu tergantung siapa kalian dan mau mengisi apa. Ini ada contoh yang bisa kalian pakai, yaitu contoh yang ini: to obtain a job with an available part-time position to continue education at school for digital media and information technology and to contribute to a positive work environment while learning and applying for expectations. Jadi ini adalah mereka-mereka yang ingin mencari part-timer sebagai part-timer karena dia sedang akan melanjutkan sekolah. Oke, terus apa yang akan dilakukan untuk perusahaan? Jadi untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan bekerja yang positif sambil belajar dan menerapkan pekerjaan atau materi yang didapatkan nanti gitu. Atau yang ini deh, looking forward to a challenging job in reputable organization to utilize my database and management skill for the growth of organization and myself. Ini bisa kalian pakai. Sebenarnya yang harus kalian tanyakan ketika membuat resume objektif adalah apa yang akan bisa saya beri kepada perusahaan. Oke, pertanyaan ini silakan kalian renungkan dan coba kalian jawab, apa yang akan bisa saya berikan kepada perusahaan. Ini akan menjadi your resume objective. Oke? Next, part ketiga yaitu tentang detail education, tentang pendidikan kalian. Pentingkah? Penting, sangat penting. Oke, contoh, for fresh college graduated, the entire should be your next. The entry should be your next. For others with full-time work experience, this section should follow your experience sections. This section should be include schools, college attendance, major, minors, degrees, honors, and award receipt. Oke, untuk yang baru bekerja, education aja udah cukup. Jenjang pendidikan saja sudah cukup. Untuk yang sudah punya experience, pengalaman, pernah bekerja, bisa memasukkan tentang pekerjaannya. Oke, let's see. Kita kenalan dulu. Ini untuk yang SD. Oke, SD bahasa Indonesianya elementary school. SMP namanya junior high school. SMA namanya senior high school. University namanya university. Untuk mereka yang D2 atau D3 namanya undergraduate level sekolahnya ya. Lulusannya namanya associate degree. Jadi associate degree itu S2, D2 dan D3. Sedangkan untuk yang 4 tahun atau S1 namanya bachelor degree. Kemudian yang graduated itu master degree itu S2, postgraduate itu namanya doctor degree itu S3.
Sorry. Let's see bagaimana cara kalian menampilkan education kalian. Ini adalah contoh educations yang bisa kalian isi. Contohnya 2004 and 2010 you are graduated from Cirebon 2 Elementary School, SD Cirebon 2. Kemudian 2010-2013 kalian itu lulus dari SMP Cirebon 3. Kemudian 2013 sampai 2016 kalian itu lulus dari SMA Cirebon. And then 2016-2020 kalian itu lulus dari University of Technology Cirebon, Universitas Teknologi di Cirebon. Nggak tahu ada apa nggak ada sih. You have to mention kalian jurusan apa. Contoh, majoring Informatics Management. Informatic Management with kalian lulus dengan GPA berapa? 3,8. GPA itu adalah IPK. Jadi sebutkan majoringnya apa, kemudian IPK-nya berapa. Kemudian setelah ada education, kalian masuk ke professional experience, pengalaman pekerjaan kalian. Jadi di sections experience bisa ditulis sebagai experience, work history, atau employment. Jadi di section itu menyebutkan company name, your job title, dates of employment, and major accomplishment. Nah ini penting. Jadi ini tadi sempat lihat-lihat tentang video dan menemukan bahwa salah satu strategi agar HRD itu melirik kalian yaitu ketika kalian menjelaskan tentang professional experience, kalian juga menyebutkan pencapaian apa saja yang telah kalian capai. Ini nggak cuman pernah kerja di perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C, tapi juga harus menjelaskan di perusahaan A kamu ngapain aja, perusahaan B kamu ngapain aja, dan perusahaan C kamu ngapain aja. Kita lihat contoh yang realnya seperti apa. Ini contoh yang sangat tepat. Contoh experience-nya. Dia sebagai British Board Lab LLC New York, ini adalah di perusahaannya, kemudian kapan dia mulai bekerja dan kapan selesainya. Lihat, dia tidak menyebutkan itu doang, tapi menyebutkan detail pencapaiannya apa. Pencapaian pertama dia adalah manage the planning and development of design and procedure for metric report, mengurus tentang perencanaan dan pengembangan dari desain dan prosedur laporan matriks. Kemudian apalagi develop new report and delegate tasks to team members, mengembangkan laporan-laporan, kemudian mendelegasikan tugas kepada teman-teman anggota. Perform market analysis to efficiently achieve objective, increase sales by 24%. Melakukan analisa pasar untuk mengefisienkan tujuan dan meningkatkan penjualan sampai 24%. Investigate and conduct study on the forecast, demand, and capital of product. Menginvestigasi dan melakukan penelitian tentang forecast, demands, and capital of products. Ini bahasa ekonomi lah, pokoknya gitu deh. Kemudian dia bekerja di senior data analysis. Kemudian dia pernah bekerja sebagai data analis. Dia juga menyebutkan apa saja yang telah mereka capai. Ini juga seperti itu. Contoh yang lainnya ada. Ini juga dari sini nih. Dia kan negotiate contract with distribution resulting pokoknya dan lain-lain deh. Contohnya kayak gitu. Let's see, kita belajar bagaimana cara menulis apa saja yang telah kalian lakukan. Ini adalah contoh achievement yang di bidang IT. Terus nggak tahu achievement apa saja, mungkin kalian juga bingung, kan kita nggak kerja. Bayangkan kira-kira sebagai seorang pekerja IT, kalian itu apa sih goal kalian yang ingin kalian selesaikan gitu, dan anggap bahwa itu adalah goal itu, tujuan itu telah kalian selesaikan. Contohnya adalah what did I do? Achievement adalah sesuatu yang kita lakukan di masa lalu katanya. Jadi makanya did. Made a complicated inventory program for my company.
So what? Jadi apa? What did I do? Apa yang telah saya lakukan? Saya membuat program untuk menginventaris untuk perusahaan saya. Wow, kalian membuat sebuah program agar perusahaan lebih mudah menginventarisirkan sesuatu. Okay. So what? Jadi apa? Save the company time and money. Jadi menghemat waktu dan uang katanya. Write a complex inventory application saving time and money. Jadi kalian write a complex inventory application saving time and money. Jadinya kayak gitu. Kemudian what did I do? Apa yang telah saya lakukan adalah implemented a new accounting system. Mengimplementasikan sistem accounting katanya. Oke. Jadi apa? Implement a new accounting system for multiple location and reducing time for the customer inquiries. So, what did I do? Implemented a new client service programs. So what? Develop and implemented client service program which expanded small to medium client base 35%. Itulah yang bisa kalian lakukan. Contohnya, develops a new employee orientation programs. Respond over, ini adalah serve customers in positive way, assistant credit manager, and create a multimedia campaigns. Ini adalah contoh-contoh yang terlalu randomly, terlalu luas. Jadi silakan kalian jika ingin berkonsultasi dengan Miss, kalau saya ingin kayak gini, seperti apa bahasanya? Kalian bisa langsung konsultasi dengan Miss. Karena ini terlalu random. Oke, kita lihat contoh resume. Dari yang kita tadi sebutkan. Sebentar. Resumes, ada personal data, ada resumes objectives, education and experience. Resume tadi personal data dan ada name, birth date, address, phone, and email. And then resume objective, yaitu meresumekan siapa sih atau apa yang akan kamu berikan kepada perusahaan, atau pendidikan, education, and experience. Personal data kalian sudah tahu deh, resume objective, ya tadi udah dijelaskan. Kemudian education tadi sudah dijelaskan juga. Remember ini ada measuring apa? Contohnya Institute of Technology Surabaya measuring information. Kita skip dulu ya. Udah, measuring computerized accounting. With 3.5 GPA dengan IPK 3,9. Contohnya experiences-nya tadi 2014-2015 trainee itu berarti dia pernah ikutan training di Surabaya tentang teknologi company as IT helpdesk example. Dan dia menyebutkan pencapaiannya apa? Study how to handle the customers, develop my own way to be more passion. Karena itu IT helpdesk ya. Seminar pernah ikut seminar apa, terus apa yang didapat dari seminar. Ini contoh seminar. Kemudian 2015 ada part time in IT before in design. Dia sebagai part timer, apa yang dia achieve, apa yang dia capai saat jadi part timer, a member of a group to develop new system. Ternyata sebagai part timer dia menjadi salah satu grup dari yang akan mengembangkan sebuah sistem baru. Kemudian tahun 2019 dia menjadi web developer in Khalifah Company. Di perusahaan Khalifah, apa saja yang dia achievement, identify a problem of the company and solve, come up with a new idea that improve things, in develop new programs and work on special projects and receive work from your generations. Itu adalah contoh. Jadi sekarang tugas kalian adalah membuat resume yang seperti ini. Kemudian ada menyebutkan personal data-nya, ada resume objektifnya, ada education-nya, ada experience-nya. Harus seperti ini ya, karena sebagian itu kemarin ya memang banyak yang mengikuti contoh yang Miss beri, tapi ada beberapa mahasiswa yang entah itu dapat dari mana bentuk strukturnya. Jadi berbeda dengan yang Miss jelaskan. Jadi untuk materi kali ini pastikan kalian mengikuti apa yang telah Miss jelaskan. Harus seperti ini. Kemudian kalian bisa seperti biasa, kalau memang sistem yang di Indigo-nya error, kalian bisa langsung kirim ke email. Tapi pastikan kalian mencoba dulu untuk mengisi lewat Indigo. Thank you and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.